Bisa presenting. Ya, aku aja yang presenting biar gak lama-lama. Kelihatan nggak aku presenting laporannya? Iya, Mbak, sudah kelihatan. Ya udah langsung saja aku mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan hadir di ACC Modul 4/3 Fisiologi Kerja. Langsung saja untuk penjelasan revisiannya dimulai dari bab 1 pendahuluan. Jadi di sini di paragraf 1 ini kan kalian jelaskan latar belakang dari praktikumnya ya. Yang ini hal ini berdampak sampai kelelahan, ini bisa dihapus saja. Kemudian di akhir setelah fisiologi kerja ini kalian tambahin fisiologi kerja ini dilakukan pada saat apa? Kan kemarin kalian melakukan praktikum fisiologi kerja itu pada saat proses pengamplasan ya. Itu kalian tambahkan di situ. Terus kemudian sekedar informasi bahwasanya kenapa kita kemarin kok memakai aktivitas pengamplasan, kenapa tidak memakai aktivitas yang lain? Karena diambil dari salah satu aktivitas pembuatan jam visko kemarin dirasa yang membutuhkan tenaga kerja lebih dari aktivitas lainnya itu pengamplasan. Jadi selain itu pada video pembuatan jam visko kemarin itu kan oh, posisi operator itu postur kerjanya kan salah. Jadi nanti bisa mengakibatkan cepat lelah gitu. Jadi kita mengambil aktivitas pengamplasan karena dua alasan tersebut, yaitu yang pertama itu karena posisi operator atau postur kerja operator itu salah yang mengakibatkan bisa terjadi kelelahan yang cepat gitu, cepat lelah. Kemudian yang kedua itu karena aktivitas pengamplasan itu dirasa membutuhkan tenaga yang lebih dari aktivitas lainnya. Sampai sini apa ada yang ditanyakan? Belum ada, Mbak. Ya udah. Selanjutnya di apa paragraf 2 ini udah benar. Kemudian di paragraf 3 ini yang saya kuning-kuningin. Ini nanti diganti huruf min ya. Ganti italik soalnya kan bentar, ada maaf ya tadi kepotong bentar. Jadi yang di sini yang saya kuning-kuningin nanti diganti italik karena ini bahasa Inggris kan. Kemudian di sini kalian jelaskan terlebih dahulu pengambilan datanya itu pada saat apa, seperti yang di awal tadi. Kemudian ini udah benar dikasih waktunya.
Maaf ya, aku potong-potong terus soalnya lagi sendiri. Jadi ada orang tadi. Saya lanjutkan. Bahwasanya di sini kalian kan sudah jelaskan sih yang setiap 15 detik. Untuk ini waktu kerjanya, ini kan selama 4 menit kalian mengamati. Kan ada 16 kali perulangan. Jadi ini juga diganti. Sampai sini apa ada yang ditanyakan? Belum, Mbak. Ya udah saya lanjut. Ini kurang pengantar, kasih pengantarnya. Kemudian kan di sini kalian mencantumkan rumus. Jadi kalau di bab 2 di rumus itu kalian kasih penomoran seperti yang ini. Tapi ini kalian belum lanjutkan. Jadi ke bawahnya kasih penomoran ya. Di alat itu kalian tambahin meteran. Jadi meskipun kemarin kalian kan nggak mengukur tinggi badan sama berat badan, tapi kan di data ini itu dibutuhkan tinggi badan dan berat badan. Jadi kalian masukkan meteran untuk pengukuran tinggi badan dan timbangan badan ini udah benar. Terus kemudian di prosedur ini juga kurang buat tinggi badan. Jadi kenapa kok dicantumin tinggi badan sama berat badan juga? Karena dari konsumsi energi itu tinggi badan dan berat badan itu juga berpengaruh gitu. Kan di perhitungan juga ada yang membutuhkan berat badan juga kan. Jadi kita cantumin di sini untuk mendukung kebutuhan konsumsi energinya. Selanjutnya, di prosedur pengolahan data ini juga kurang konsumsi oksigen. Kalian kan juga menghitung konsumsi oksigen juga, nggak hanya konsumsi energi. Jadi, kategori beban kerja itu bisa dilihat dari konsumsi energi dan konsumsi oksigen. Selanjutnya di flowchart. Di flowchart ini di sini sebelum pengambilan data itu ada briefing pengambilan data terlebih dahulu. Kan kemarin kalian melakukan praktikum. Sebelum praktikum kan dilakukan penjelasan mengenai jalannya praktikum bagaimana. Itu masuk ke briefing pengambilan data. Kemudian ini juga ditambahkan tinggi badan yang di sininya. Di flowchart pengolahan data juga ini masih kurang yang oksigen di sini. Di konsumsi energi dan konsumsi oksigen untuk menentukan kategori beban kerja. Ya, sampai sini apa ada yang ditanyakan? Iya, Mbak, izin. Ya, silakan. Berarti itu dimasukkan semuanya ya, Mbak? Soalnya kemarin pada asistensi itu sebenarnya udah dimasukkan, tapi dari asisten dari Mas Cainya itu disuruh untuk menghapus, Pak, karena tidak melakukan kegiatan tersebut, kata Mas Cai. Mana? Yang menghitung tinggi badan terus itu tadi, Mbak. Oh iya, itu dimasukkan. Tinggi badan sama berat badan. Kan kemarin kalian juga nggak melakukan ini kan, apa, berat badan kan nggak melakukan juga kan, cuma melakukan pengambilan data denyut nadi aja. Tapi di sini kan juga kalian masukkan yang berat badan. Terus di datanya kan juga dibutuhkan tinggi badan, jadi dimasukkan juga. Gimana? Udah paham? Iya, Mbak. Baik, Mbak. Iya. Selanjutnya di bab 4 ya.
Di bab 4-nya di sini di pengantar rekapan data itu kalian tambahkan pengumpulan data ini diperoleh dari mana, kemudian data apa aja yang diperoleh. Seperti yang di latar belakang tadi, kan rekapan data itu diperoleh dari praktikum fisiologi kerja, yaitu melakukan pengambilan data pada saat pengamplasan gitu. Kemudian ditambahkan lagi data apa aja yang diperoleh seperti HR operasi sama HR istirahat. Selanjutnya untuk data sampel ini dianalisa ya. Contoh analisanya bisa bisa disebutkan kayak contoh operatornya siapa, kemudian jenis kelamin apa, sampai ke total waktunya. Kemudian dijelaskan total waktu segini itu artinya apa gitu. Kemudian selanjutnya di working pulse sama work pulse ini nanti diganti ya. Pokoknya yang bahasa Inggris, tulisan Inggris ini diganti italic. Kemudian diketahui ini tambahkan nama operatornya siapa. Soalnya kan data di sini itu banyak gitu, nggak cuma satu orang, tapi yang di sini kan cuma punyanya satu operator aja. Jadi tampilkan siapa nama operatornya. Ke bawahnya juga sama untuk resting pulse sama rest pulse, samakan sama yang working pulse sama work pulse ya. Kemudian selanjutnya pada konsumsi energi sama konsumsi oksigen. Untuk rumusnya, ini kan di pengantar 4.5 itu kalian sebutkan kayak gini aja sampai sini. Nggak usah pakai rumusnya. Di rumusnya itu kalian masukkan di subbab yang energi sama konsumsi oksigennya. Kemudian dikasih juga kategori beban kerjanya per subbabnya. Kayak misal 4.5.1. Ini kalian kasih rumusnya, kemudian kalian kasih juga kategori beban kerjanya. Kemudian untuk di sini, ini analisa jadi saja. Jadi kayak jadi perhitungan matematis konsumsi energi itu memperoleh nilai 0,87 kal per menit. Kayak gitu aja, nggak usah panjang-panjang. Kemudian untuk analisa itu nggak boleh pakai simbol. Dimanapun itu nggak boleh. Kalau analisa pakai simbol, jadi pakai kata-kata saja. Kemudian di sini, di analisa konsumsi energi, itu kalian jelaskan cara penentuan konsumsi energi itu bagaimana gitu. Kan dari ET sama EI itu, ET itu apa, EI itu apa, kayak gitu. Kalian jelaskan singkat aja. Ke bawahnya juga sama seperti itu. Untuk konsumsi oksigen juga samakan. Tinggal kan ini udah sama kan apa formatnya. Jadi kalian samakan aja antara konsumsi energi sama konsumsi oksigen. Untuk analisanya juga seperti itu. Sampai sini apa ada yang ditanyakan? Belum, Mbak. Belum, saya lanjut ya. Selanjutnya pada waktu kerja maksimal, di sini dianalisanya. Di analisa waktu kerja maksimal itu juga kalian jelaskan diperoleh dari mana waktu kerja maksimal tersebut.
Kemudian waktu kerja maksimal itu dibuat apa gitu? Kalian jelaskan lagi. Selanjutnya waktu recovery. Untuk waktu recovery teoritis itu diperoleh dari mana gitu. Kan kalau teoritis kan perlu perhitungan. Itu juga kalian kasih kasih diperoleh dari mana. Kayak bisa perhitungannya itu dari apa, kan dari konsumsi energi. Kalian jelaskan aja singkat gitu. Baru ke contohnya. Kemudian untuk analisa perbandingan waktu recovery percobaan dan waktu recovery teoritis, itu dianalisa, kalian jelaskan kenapa kok bisa beda antara waktu recovery percobaan dan waktu recovery teoritis. Kan sama-sama waktu recovery gitu ya. Kenapa kok bisa beda antara waktu recovery yang percobaan sama teoritis? Di sini saya mau jelaskan bahwasanya di waktu recovery percobaan itu kan kemarin kalian pada saat langsung melakukan praktikum itu langsung dilihat dari HR atau denyut nadinya. Jadi uh, untuk yang waktu recovery percobaan itu dilihat dari denyut nadi. Kalau waktu recovery teoritis kan tadi perhitungan waktu recovery teoritis berdasarkan konsumsi energi. Jadi kalau misal waktu recovery percobaan dilihat dari denyut nadi operatornya, waktu recovery teoritis itu menyesuaikan dengan konsumsi energi operator. Sampai sini apa ada yang ditanyakan? Belum ada, Mbak. Belum, ya udah saya lanjut. Untuk penilaian beban kerja operator. Ini udah bener sih untuk CVL-nya. Langsung aja ke bab 5. Kesimpulan. Seperti yang saya jelaskan tadi di awal, bahwasanya di analisa atau kesimpulan atau yang pokoknya yang berbau analisa gitu, itu nggak boleh pakai simbol. Jadi langsung aja kalau misal ini kan kurang dari, ya kalian tulis kurang dari 2,5 kayak gitu. Kemudian di sini kalian jelaskan bahwa penentuan kategori beban kerja ini kan berdasarkan konsumsi energi. Lah terus konsumsi energi itu dibagi menjadi berapa, kayak ringan, sangat ringan kayak gitu. Kemudian kasih salah satu contoh kayak gini udah benar. Selanjutnya di poin 2 itu tambahkan waktu kerja maksimal itu digunakan untuk apa? Kayak analisa di waktu kerja tadi, di subbab waktu kerja. Ya, sampai sini apa ada yang ditanyakan atau kurang jelas? Gimana, Dek? Silakan kalau misal ada yang ditanyakan. Insya Allah sudah cukup, Mbak. Sudah cukup ya? Oh iya, Ya Mbak, udah izin. kalau misal gimana? Silakan. Untuk yang perbandingan waktu recovery tadi itu cuma analisanya aja, Mbak, yang diganti berarti ya. Ditambahkan Yang perbandingan perbedaan waktu nilainya. recovery. Iya, iya cuma ditambahkan aja. Kenapa kok bisa beda antara waktu recovery percobaan sama waktu recovery teoritis kayak gitu. Seperti yang aku jelaskan tadi. Baik, Mbak. Terima kasih. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Sudah ya?
Kalau misal tidak ada yang ditanyakan, silakan direvisi buat laporannya. Kalau sudah kalian revisi, bisa langsung kirim saja di grup, tulis ACC 2 untuk formatnya. Jadi nanti langsung aja kalian kirim di grup, nanti saya koreksi. Untuk kirim di grupnya itu terserah, mau kalian kirim kapan, nggak usah nunggu sampai ACC 1 semuanya di jadwal itu berakhir, nggak usah. Jadi misal besok udah kalian revisi, langsung aja dikirim, nggak apa-apa. Bisa langsung saya koreksi, nanti kalau udah saya koreksi, saya kembalikan lagi di grup. Jadi nggak usah PC. Sampai sini sudah jelas? Baik, Mbak. Ya, kalau memang sudah paham dan sudah cukup jelas, saya akhiri untuk ACC 1 modul 4 sub 3. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.